Ketiga, bukti empiris. Nah, ini kita bicara data tadi masing-masing. Bukti empiris adalah sumber penelitian yang didapatkan melalui cara percobaan atau observasi. Indra merupakan sumber utama dari bukti empiris. Beberapa sumber lain didapat dari ingatan dan kesaksian. Nah, bukti empiris ini tadi observasi, melakukan penelitian, terjun, pokoknya data lah, bicara data. Jadi bukti empiris ini kita bicara data. Lagi-lagi saya bilang kelemahan dalam sebuah penelitian itu atau research gap-nya, celah kosongnya, kekurangannya atau celah kosong kekurangan dalam sebuah penelitian itu di data angka. Yang dimaksud gagal dalam penelitian, dimaksudkan gagal itu adalah ketika kita melaksanakan tidak sesuai prosedur kerja, tidak sesuai metode penelitian, itu baru katakan gagal. Jika itu sesuai, ada faktor lain, itu menjadi buah penelitian baru sebenarnya. Itu anunya tuh. Itu adalah anak-anak buah pikir dari para ilmuwan terdahulu. James Watt menemukan lampu dengan 999 jenis logam. Kurang apa tuh? Berarti kan 999 kali gagal. Ini tidak menyatakan itu sebuah kegagalan. Kegagalan itu memang harus dinaikin, harus dirasakan untuk mencapai ke 1000. Jadi dia bagi James Watt itu bukan kegagalan. 999 itu adalah tangga keberhasilannya, bukan kegagalannya. Karena kalau dia tidak mencoba 999 kali gagal, dia nggak akan nyampe ke yang 1000 yang aslinya. Kalau dia 900 ini gagal, berhenti. Atau dia tidak mengharap kegagalan harus 999, dia nggak akan sampai. Itu keren ya, artinya keren gitu. Salam. Oke, keempat, metodologi. Metodologi ini paling sering salah. Metodologi bahkan udah masuk seminar hasil masih salah. Disuruh ngulang sama dosen pembimbing atau penelitianmu ini salah. Research gap atau kesalahan-kesalahan atau titik celah kosong dalam penelitian di bagian metode. Itu biasanya lagi-lagi seorang peneliti menggunakan rujukan yang tidak tepat, tidak benar. Contohnya, saya nih ingin meneliti penguasaan konsep, hasil belajar, motivasi. Kan, penguasaan konsep, hasil belajar, motivasi. Saya entah menggunakan rumus yang salah. Penting. Saya tidak menggunakan, kalau pendidikan itu endgain itu mengukur tingkat ini keberhasilan. Kalau sekolah beda kalau yang lain. Biasanya salah di rumus, salah di langkah kerja. Tahu dari mana sih kita rumusnya? Tahu dari mana sih kita langkah kerjanya? Lihat dari penelitian sebelumnya, jurnal, teori yang terkait dengan itu. Cuman dengan catatan sesuai konteks. Contohnya, ini kan research gap nih, penelitian. Kita harus juga mencari jurnal atau teori-teori itu yang pas dengan seperti itu. Contohnya, saya ini ingin hasil belajar, motivasi, penguasaan konsep. Saya harus mencari jurnal pendidikan yang mengukur paling nggak salah satunya lah. Ada jurnal penelitian mengukur hasil belajar siswa penguasaan konsep gitu kan, konsep. Lihat konteksnya nih. Ini TK, kuliah atau apa? Saya SMA. Itu nggak sesuai. Bahkan SMK ada, ya kan? SMK SMA itu kayak air sama minyak gitu, sejenis, cuman cair, cuman beda gitu. Itu kadang bahaya juga. Harus sesuai konteks. Kadang beberapa orang-orang ilmuwan, bukan ilmuwan sih, peneliti aja, sederhana lah. Pada para peneliti kadang nggak sesuai metode, kadang terus juga di sini variabel sih lebih tepatnya, kadang variabel. Kalau kita kembali ke ini lagi metode variabel menentukan mana variabel terikat, mana variabel bebas. Kadang bahkan udah lulus S1 udah ceritanya ini, tapi tidak bisa membedakan mana variabel bebas sama terikat. Padahal enak. Karena tahu. Kalau nggak tahu ya tetap nggak bisa. Kalau belum paham ya tetap nggak bisa gitu. Dan juga variabel ini ada yang kualitatif, ada kuanti, ada yang bisa diukur dengan data, ada yang bisa dalam bentuk deskriptif. Nah itu penting. Itu juga banyak mahasiswa S1 umumnya, mahasiswa S1 banyak umumnya tidak mengerti, tidak bisa membedakan mana deskriptif, mana kuantitatif. Itu juga. Nah nih saya kasih sedikitlah pertanyaan buat kamu. Bagaimana, seandainya ini saya ingin melakukan penelitian survei lah. Bagaimana cara saya ingin mengukur orang ini kelaparan atau enggak? Kalau seandainya ada makanan nih, ada makanan. Saya ingin mengukur dia ini kelaparan atau enggak. Pokoknya ada makanan, dia pasti makan kan? Ada makanan dia makan. Bagaimana cara kamu mengukur orang ini kelaparan atau enggak? Satu, banyak tidaknya dia makan. Terus. Dua, cepat
kecepatan dia makan. Terus Eh, ya kalau cuma 2 ya bilang 2 aja. Ini 2 aja. 2 aja. Ya, yang lebih cepat tuh yang pertama. Banyak atau tidak makan. Karena nggak ada hubungannya bagi apapun. Kalau udah banyak makan pasti lapar. Ceritanya. Kalau masalah cepat atau enggak bisa jadi kejar waktu dan sebagainya. Itu benar. Dan ini ditanyakan kemarin untuk kami di kelas, ataupun kami nggak ada yang bisa jawab. Ini pembimbing saya kemarin dan dia udah meninggal dunia kemarin. Dia meninggal, dia tanya, ya diajarin kayak gini. Coba katanya, saya mau tanya kalian, bagaimana cara kalian mengukur? Dia mengajarkan kami apa itu deskrip dan kan, ya kanti. Bagaimana kalian mengukur orang yang kelaparan katanya? Ini ada makanan, makan katanya. Bagaimana cara mengukur? Macam-macam jawabannya. Kalau saya yang paling cepat. Ibu jawab, satu kelas tuh gak ada yang benar. Katanya, kalau kalian mau mengukur itu, katanya, kalau dia banyak makan ya itu artinya kelaparan dan itu yang benar kan? Itu penting. Jadi kamu kalau ada permasalahan ingin menentukan variabel harus tepat. Jangan sampai variabel tidak tepat. Itu berbahaya. Takut karena gini, variabel itu ibarat busur. Variabel itu busur ya. Kalau busur kita ini udah ini sananya, berarti kan harus kita lempar ke sana. Kalau seandainya busur kita ini salah, yang seharusnya berarti lempar ke sana seharusnya. Itu bahaya banget. Variabelnya busurnya atau papan busur? Oh iya, lebih tepatnya papan busur. Variabel itu papan busur karena arah yang menentukan arah. Kalau seandainya papan busurnya sana nih, variabelnya di situ. Pasti kita lempar situ kan? Tapi kenyataannya sebenarnya bukan itu. Yang sana. Itu salah besar. Itu salah besar. Ini busur ini adalah metodenya. Jadi kita melakukan penelitian sesuai itu kan? Lempar sana. Rupanya di mana lagi sana? Sana. Rupanya variabel salah ke sana. Rewa. Sia-sia aja metode kita untuk melakukan variabel yang tidak tepat. Nggak akurat masih mending. Nggak akurat berarti cuma tidak aja masih mendekati, tidak akurat. Kalau jauh sekali ya itu. Kalau salah itu berbahaya. Kalau tidak akurat ya sedikit lah melenceng. Itu penting. Terus poin terakhir itu adalah praktis atau praktikal. Praktis adalah suatu ilmu yang didapat dengan mudah dijalankan dan diterapkan. Mendekati poin ketiga. Ini. Praktis ini kan penerapan dari hasil penelitian. Prakteknya. Kita udah melakukan penelitian, udah ada hasilnya, hipotesis diterima, dipublikasikan lebih wow lagi gitu. Dipublikasikan. Sekarang pertanyaannya adalah penelitian kita itu bisa digunakan atau enggak, bisa dipraktekkan atau enggak, objeknya apa. Kalau objeknya para kaum terpelajar, bisa enggak mereka studi, pelajarin. Yang masalah ini kalau penelitian kita itu objeknya adalah ke masyarakat, tidak semua masyarakat bisa mengerti dan bahkan nggak tepat kayak tadi fermentasi. Mahal beli fermentasi, segala beli hormon insulin, masyarakat tidak akan mengerti apa itu hormon insulin, nyuntik bagaimana. Pernah dengarkan ini tanaman tomat akar kentang, pernah dengar? Itu termasuk jenis bioteknologi modern. Nah itu udah dicoba. Kami kemarin di kampus pernah buat cabai tanpa biji. Nah itu penelitian kayak gitu terapkan di pade-pade, bude-bude di kampung. Kasihan, memang unggul, tapi objek kita ini nggak lepas. Penelitian memang tetap jalan, tapi untuk praktek nggak bisa. Karena objek kita di masyarakat kampung. Kalau pendidikan, kamu kan pendidikan, santai aja kalau pendidikan. Selama yang di tempat itu sekolah bisa menerapkan itu nggak masalah pendidikan. Cuman ingat, pendidikan lagi musibah kalau pendidikan nih. Jenjangnya kamu jangan salah. Kalau SMA, jangan jenjang kamu pakai standar kuliah. Nggak bisa diterapkan di siswa. Contohnya seandainya di SD atau SMP, kamu ingin menerapkan kemampuan berpikir kritis, nggak ada di SMP. Kalau di SMP itu cuma C1, C3 sampai C4, C3 sampai C5, C6 SMA, kemampuan berpikir kritis itu tidak ada. Beberapa cara sebenarnya itu aja kayaknya. Itu dulu, nanti kalau ada mau tanya